Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam belajar, salam semangat. Perkenalkan kami, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Nama Encep Krishna Mukjizat, nomor induk mahasiswa 07015179101. Untuk mata kuliah Hukum Telematika. Pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan membahas materi Computer is Target. Diambil dari buku Principles of Cybercrime karya Jonathan Cloud. Selamat mengikuti pembahasan kami. Cybercrime adalah sebagai contoh tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet, atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat, atau penggunaannya. Sebagai contoh yang akan dibahas adalah Computer is Target. Apa itu Computer is Target? Yang dimaksud Computer is Target dalam bahasa Indonesia adalah komputer sebagai target kejahatan. Hal ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup secara tidak sah ke dalam suatu sistem atau jaringan komputer. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotase atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia. Apakah seseorang setelah memasuki kemudian melakukan perbuatan lanjutan yang merugikan korban atau tidak, bukan merupakan unsur yang menentukan kejahatan. Ada 3 hal pelaku cybercrime, yaitu 1. Akses tidak sah ke komputer atau sistem komputer atau bisa kita sebut sebagai hacker. Sebagai manusia yang melakukan hacking yaitu mengakses, memodifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. 2. Dengan adanya hacking bisa menaruh sebuah perangkat lunak berbahaya yang biasa kita temui saat komputer terjangkit virus. 3. Serangan penolakan layanan bertujuan untuk mengacaukan akses untuk sebuah target khusus ke dalam jaringan atau sumber daya, di mana yang lain bertujuan untuk membuat sumber daya tersebut sama sekali tidak dapat digunakan. Akses yang tidak sah biasanya mereka para peretas mengambil beberapa hal pribadi dalam software komputer yang kita miliki. Sebagai contoh, 1. Adanya akses informasi kita yang dicuri berupa data diri pribadi seseorang. Kemudian ID dan password yang kita miliki bisa juga dengan adanya akses yang dicuri bisa dijual kepada orang lain yang tidak dikenal. 2. Dan bisa saja mereka memodifikasi data kita dengan meretas hal pribadi kita miliki untuk mereka gunakan sebagai data diri para peretas, dan imbasnya adalah kepada pengguna data yang tidak diretas. Dengan hal seperti itu, lalu penggunaan komputer sebagai jalan pintu masuk para peretas melalui jaringan-jaringan. Sekarang mari kita membahas perangkat lunak. Apa sih yang biasa mereka gunakan dan biasa kita kenal dalam perkomputeran? Yang pertama, virus dan worm. Virus dan worm keduanya adalah program yang menginfeksi
menginfeksi komputer dengan cara disalin dan kemudian menjalankan fungsi yang diprogram. Virus dapat menyebabkan kerusakan data atau program. Hampir semua virus melekat pada sebuah file. Worm pada komputer mirip dengan virus yang dapat menyebar dengan cara menyalin diri sendiri dan dapat menyebabkan kerusakan yang hampir sama dengan virus. Perbedaannya adalah worm tidak membutuhkan sebuah program atau file yang terinfeksi dalam proses penyebaran. Yang kedua, Trojan. Trojan adalah program yang tampaknya tidak bersalah, tetapi mengandung fungsi tersembunyi. Program semacam itu dapat ditanam dalam perangkat lunak, lampiran email, atau situs web. Pengguna biasanya tidak sadar telah terjangkit Trojan, karena semua program dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan Trojan sendiri bukanlah merusak data atau mencuri informasi seperti virus dan worm, melainkan untuk menjadi pintu celah keamanan agar malware dapat masuk ke dalam sebuah sistem. Yang ketiga, bot. Bot atau zombie adalah program yang menginfeksi komputer yang ditargetkan dan memungkinkannya dikendalikan dari jarak jauh. Penyerang mengeksploitasi kelemahan keamanan, umumnya di komputer yang terhubung ke internet, untuk menempatkan program kecil yang disebut daemon yang berjalan di latar komputer host. Tidak diketahui oleh pihak ketiga. Terlebih lagi, sifat dari bot itu sendiri akan mampu mencuri password dan berbagai macam data yang Anda miliki di dalamnya dengan mudah. Mereka juga bahkan bisa menganalisa lalu lintas jaringan yang ada di dalamnya dengan maksimal. Kemudian dalam tahapan yang lebih lanjut juga akan bisa meluncurkan yang namanya DOS atau Denial of Service yang akan mampu Anda peroleh di dalamnya. Berbagai serangan lainnya juga akan mampu Anda dapatkan dan temukan di dalamnya. Yang keempat adalah spyware. Istilah spyware adalah deskripsi umum untuk merangkaikan program yang dalam beberapa cara memantau penggunaan komputer. Ini berkisar dari hardware yang menghasilkan pop-up hingga program yang mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas pengguna atau pemakai internet ke sistem jarak jauh tanpa sepengetahuannya. Untuk tahapan berikutnya yang juga perlu Anda pahami dalam hal ini adalah ketersediaan dari spyware yang ada di dalamnya. Spyware ini juga akan bisa memberikan kepada Anda bahaya tersendiri karena sifatnya menempel pada program atau software yang Anda unduh. Kemudian mereka akan menggunakannya untuk melacak histori browsing, informasi pribadi, dan lain-lainnya. Demikian teman-teman pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.